Hai, selamat bagi kalian yang sudah shortlisted untuk AAS Intake 2024. Sekali lagi selamat, tapi masih ada yang harus dijalani beberapa proses seleksi beasiswa Australia Award Scholarship-nya. Jadi ada yang baru ya di Intake tahun ini, yaitu tentang tes psikometrik. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, jadi kita akan lihat singkat tentang tes psikometrik AS ini seperti apa sih? Karena ini adalah sesuatu yang baru di Intake 2024 ini yang diadakan di tahun 2023. Jadi simak info lebih lanjutnya nanti, pantau terus YouTube Jago Beasiswa atau di website idbeasiswa.com. Jadi kita bisa lihat bahwa di surat bagi yang shortlisted ada diberitahu jadwal-jadwal tahapan yang akan dijalani, yaitu ada online psychometric test, ada IELTS test, ada juga interview. Bagi yang nilai IELTS-nya sudah memenuhi syarat dan masa berlakunya masih panjang, kemungkinan besar akan mendapatkan seperti ini. Jadi nilai IELTS Anda masuk di kategori yang tidak perlu tes ulang. Jadi lumayan menghemat waktu, jadi tidak perlu ragu lagi untuk menyiapkan diri sejak awal. Bagi teman-teman yang ingin daftar tahun depan, silahkan menyiapkan diri, dapatkan skor setinggi mungkin sehingga bisa menghemat waktu juga. Atau bisa juga jika memang punya IELTS yang masih berlaku untuk daftar, tetapi akan segera expire, kemungkinan meskipun tinggi juga akan diminta tes ulang. Atau yang nilai tesnya sedang-sedang saja, hanya memenuhi batas minimum, kemungkinan besar juga akan diminta untuk tes ulang. Untuk interviewnya beda-beda tiap orang, tempatnya maupun jamnya bisa sama bisa berbeda. Jadi perhatikan di email masing-masing bagi yang sudah shortlisted. Jangan lupa untuk kenalan dengan sesama peserta yang shortlisted ya. Mana tahu nanti bisa bekerja sama di tahapan selanjutnya. Dan mungkin itu juga akan menjadi pertimbangan khusus ketika dilihat oleh panitia yang mengamati gerak-gerik selama menunggu interview. Belum tentu sih itu jadi poin tambahan, tapi setidaknya kan pewawancara juga mungkin bisa jadi adalah orang penting atau orang yang nanti akan berpengaruh di kuliah kalian. Mungkin prof pembimbing kalian juga nanti mungkin bisa jadi uh, terlibat dalam interview ini. Setidaknya berlakulah baik, jalin networking, sehingga meskipun misalnya amit-amit belum lulus AS tahun ini, setidaknya sudah nambah kenalan, nambah pengalaman juga. Ya, jadi kalau untuk online psychometric testnya sama ya, untuk yang harus IELTS atau tidak, sama jadwalnya tanggal 3 sampai 6 Juli 2023. Jadi itu bebas dikerjakan, waktunya 90 menit. Jadi untuk yang harus IELTS test ada jadwalnya tersendiri juga. Untuk interviewnya tentu tadi seperti saya bilang bisa sama, bisa beda. Jadi dan bahkan bisa sama atau bisa beda dari tempat wawancara yang kalian pilih waktu mendaftar dulu. Jadi, apa sebenarnya tes psikometrik itu? Jadi, ini dilakukan secara online. Jadi, silahkan pilih waktu sendiri 90 menit. Hanya boleh satu kali coba. Hanya boleh satu kali coba selama 90 menit non-stop. Jika misalnya baru 50 menit dan entah bagaimana putus jaringan atau dianggap selesai, tidak bisa diulang. Jadi tolong pastikan dapat jaringan yang kencang, dapat suasana yang nyaman untuk bisa mengerjakan ini. Yang jelas di 6 Juli 2023 jam 23.59 adalah batas akhir submit tes ini. Nah, tesnya ini dibagi dua bagian. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Untuk tes kemampuan kognitif, itu nanti akan menilai kemampuan mental seperti logika, persepsi, dan reasoning atau mirip-mirip psikotes pada umumnya ya, untuk mengidentifikasi pola-pola numerik dan pola-pola visual. Gitu. Sedangkan yang kedua, bagian keduanya adalah penilaian kepribadian. Di sini ingin menilai eh, tentang keterbukaan, conscientiousness, extraversion, dan agreeableness. Ya, kurang lebihnya mungkin kalau versi panjangnya sekali mungkin mirip MMPI atau
MBTI gitu, yang model-model gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang tentang personality atau kepribadian. Jadi mungkin bisa menyiapkan diri bagi teman-teman yang pernah ikut ujian CPNS, mungkin sudah sedikit lebih relate ya dengan hal ini, atau yang sudah punya pengalaman kerja, mungkin sudah tidak asing lagi untuk seleksi masuk kerja juga butuh kurang lebihnya 2 tes ini, ada psikotes dan ada tes kepribadian. Jadi silahkan menyiapkan diri untuk tes kognitif maupun kepribadian ini. eh, Sepertinya dalam bahasa Inggris, bisa cari-cari buku GRE atau GMAT atau buku SAT atau buku latihan CPNS juga sepertinya bisa dipakai untuk latihan, gitu ya. Terus ada juga mungkin kalau mau latihan yang teman-teman yang UGM mungkin kenal namanya PAPS, itu ya kurang lebih soalnya seperti itu kayaknya. Tapi sepertinya dalam bahasa Inggris. Jadi mohon untuk bisa belajar, bisa menyiapkan diri dengan baik, jadilah menonjol untuk yang di cognitive ability test-nya. Kalau untuk personality, tidak usah membagus-baguskan diri, jawab saja sejujur mungkin, yang tentu saja di situ tentu pilihannya antara baik dan sangat baik ya. Jadi dipertimbangkan baik-baik. Tidak ada yang salah untuk di personality assessment. Itu nanti tentu seperti yang kita tahu, kepribadian tidak ada yang dalam tanda kutip tidak ada yang satu lebih unggul dari yang lain. Mungkin lebih ke arah cocok-cocokan aja. Jadi mungkin lebih cocok nantinya dengan kampus yang karakternya seperti apa, dengan pembimbing yang seperti apa, dan mungkin juga untuk alasan-alasan lain yang di sini juga tidak disampaikan untuk apa. Jadi, persiapkan diri kalian. Silahkan kontak idbeasiswa.com untuk informasi lebih lanjut. Atau tinggalkan komentar jika masih ada pertanyaan terkait tes psikometrik beasiswa AS yang mulai ada untuk intake 2024 ini. Oke, salam sukses buat semua. Juga untuk yang siap-siap tahun depan, pantau terus idbeasiswa.com. Tanya-tanya boleh, silahkan. Semoga semuanya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukan. Sukses untuk semua. Terima kasih. Salam sukses.